Ibu eh, murtad mulai kapan, Bu? Tanggal 15 Januari 2021. Ibu tahu rukun Islam? Rukun Islam ada 5, 5, coba sebutkan, Bu. tapi saya udah nggak hafal, Pak. Oke, baik. Ibu eh, murtad mulai kapan, Bu? Tanggal 15 Januari 2021. Tanggal 15 Januari 2021. Berarti Ibu tahu dong tentang seluk-beluk Islam tuh ya? Ya tahu, Pak. Cuman kan kalau di kampung saya kan memang jarang, Pak, ngajarin tentang itu, Pak. Oh, Di kampung saya Ibu, tuh memang Islam, Pak. Cuman kalau ngajarin kayak agama tuh jarang, Pak. oh ya ya ya. Ibu pandai surat pendek apa aja, Bu? Biar kita Saya cuman meyakinkan kalau bisa Ibu itu benar-benar dulunya muslimah gitu. Biar kita meyakinkan. Kita di sini tidak mempermalukan siapapun ya. Kita di sini justru meyakinkan itu. Supaya pemikiran orang itu tidak kemana-mana gitu. Ya, saya Ibu cuman baca bisa surat apa, Bu? Kalau Ibu bisa. surat Anas. Oh, Anas. Coba, Bu. Silakan baca, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jannati wan nas. Oke. Ibu tahu rukun Islam? Rukun Islam ada 5, 5. Coba sebutkan, Bu. tapi saya udah nggak hafal, Pak. Karena saya memang dari dulu memang agamanya kurang, Pak. Saya tegaskan Oh, lagi, enggak. Pak. Ini rukun Islam ini banyak diketahui oleh anak TK, Bu. Iya, saya tahu, Ya, Pak. itu Cuman saya dari dulu, saya memang, Hmm. maksudnya di kampung saya tuh memang agamanya tuh nggak sekuat di sini, Pak. Maksudnya nggak sekuat di Jawa atau di mana, Pak. Gitu. Oh, ya, ya, ya. Kalau di Muslim, Ibu rajin sholat kah? Enggak, Pak. Di Oh, sana, enggak. Pak, di kampung saya, jangankan anak sholat, yang anak ya. Orang tua aja Hmm. nggak pernah sholat, Pak. Jangankan perempuannya. Kan laki-laki memang diwajibkan buat sholat Jumat ya, Pak. Ah. Tapi kalau di kampung saya tuh bisa kehitung, Pak. Hanya berapa saf doang. Gitu. Oh, ya. berarti kan Oke, berarti ada sebentar. ustaz juga. Akidah sebentar. Akidah Islam sebentar. Kita Hmm. sapa dulu ini. Bu Aubrey, selamat malam. Bu Aubrey, selamat malam. Shalom, selamat malam Pak Yusuf. Shalom, malam selamat malam. Pak Bombom, semuanya. selamat malam Pak Bombom. Shalom, selamat malam Pak Yusuf Ya, dan Ibu. sambut shalom, selamat malam Pak Bombom. Ya, bisa dengar suara saya ya? Oh, jelas sekali Pak. Amin, amin. Saya, Pak Ibu Bombom? Sari, ya, Iya. iya. Saya bisa kasih penguatan buat Ibu Sari. Oke. Iya, Ibu Sari tadi saya baru saja pulang, jadi saya baru dengar Ibu Sari ini mungkin ada baru 15 menit, tapi saya udah dapat. Ibu baru lahir baru ya, baru 5 bulan ya, Iya, Pak. Benar sekali. Ibu Sari. Jadi gini, Ibu Sari. Saya juga termasuk, tapi saya memang kecil Kristen. Ya, saya Kristen. Cuma untuk masalah lahir baru, saya juga belum seperti orang Kristen, mungkin kayak Pak Yusuf, lalu yang lain. Saya kecil di lingkungan hidup di orang tua yang ya cukup berada lah ya. Kami dari keluarga yang punya adat istiadat yang sangat kuat ya. Karena kami orang Sulawesi, khususnya kami ini kan orang yang punya adat istiadat, kami sangat junjung ya. Jadi orang tua kami ini hanya melihat karena mungkin kami waktu kecil ibaratnya orang tua kami lahir popok sudah ada gitu loh. Jadi gini Ibu Sari yang saya mau sampaikan. Kami ini kan saya belum berani untuk bersaksi di Pak Yusuf punya ruang ya, karena untuk sementara saya masih melakukan penginjilan apologet ya.
penginjilan di saya punya daerah, kemudian saya masuk di Pak Yusuf, apologet. Jadi suatu saat nanti baru saya akan bersaksi mengenai apa yang perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Jadi gini Bu, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, ini saya mau beritahu sama Ibu. Karena Tuhan kita itu hidup. Saya dulu jauh dari Tuhan. Jadi kami di Kristen saja, kami sudah diberitahu bahwa inilah keselamatan. Tapi kalau kami punya iman tidak kuat, pasti kami bisa berpaling. Untung saya tidak berpaling, karena di hati saya, memang sih saya punya orang tidak dekat dengan Tuhan. Tapi saya tahu, Tuhan itu ada. Tapi saya tidak tahu bahwa Tuhan juru selamat bagi saya nggak tahu. Saya cuma tahu Tuhan ada. Karena saya cuma tahu, ibaratnya gini, saya makan ada, minum ada, duit dikasih orang tua, ya ada. Jadi saya nggak mengenal itu. Saya cuma tahu kebaikan orang tua, bukan kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan saya penglihatan berapa kali melalui mimpi. Kemudian sampai ketiga kali baru saya sadar, Tuhan begitu baik mencintai saya. Sehingga mengambil saya jatuh dari kekelaman, kehancuran, Tuhan bawa saya. Jadi pesan saya, kita punya kehidupan ini yang hidup dalam kekudusan ini, semua manusia tercatat di dalam kitab Mazmur Ibu. Nanti Ibu boleh sambil saya kesaksian, saya bisa baca, Ibu catat-catat saja di situ. Apa yang saya sampaikan, Ibu boleh ambil untuk bahan renungan saja. Supaya menambah penguatan iman. Dalam Mazmur 139 ayat 16, sebelum kita lahir, Bu, itu Tuhan sudah mencatat tentang kehidupan kita, Bu. Jadi nanti kita lahir, itu nanti ada berbagai seperti kertas yang kosong. Nanti kita tinggal mencoret. Jadi Tuhan tidak mampu melepaskan kita dari dalam neraka, nggak ada. Tuhan hanya bisa mampu melepaskan kita dari dalam dosa. Nah, itu kesalahan, perbedaan dari yang tempat lain ya. Tapi kalau di kita, kalau kita sudah jatuh dalam istilah kita sudah mati, kita punya memori dihilangkan, Bu. Itu ada ayat banyak, Pengkhotbah 9 ayat 5, Kitab Ayub 7 ayat 8 ya. Itu kita kalau sudah mati sudah nggak tahu apa-apa lagi. Dosa kita ya kita sudah bawa, sudah kubur, tinggal kita siap penghakiman. Jadi begini, Bu. Ini yang saya mau tahu, saya kasih tahu sama Ibu saya lakukan ya. Yang kita lakukan adalah cari Tuhan, selalu cari Tuhan. Itu dalam Amos 5 ayat 6. Sambil saya bicara, Ibu catat saja. Untuk penguatan, karena Ibu kan masih, ya saya lebih tua sedikit, saya baru pertobatan baru 7 tahun, 8 tahun ya. Jadi merokok saya sudah lepas. Masalah hidup yang hura-hura saya lepas. Karena bangga dengan keadaan ya. Jadi hidup memikul salib, Bu, itu sangat berat, Bu. Nah, jadi saya minta sama Ibu, kalau kita ada masalah, serahkan semua sama Tuhan. Karena Tuhan kan sudah sampaikan, berserulah kepadaku. Kemudian dalam Injil Matius 11 ayat 28, marilah yang berbeban berat, letih lesu, ya kan? Aku akan memberi kelegaan. Nggak usah pikir, Bu. Kita punya kehidupan sampai di titik mana Tuhan tidak mungkin seperti tadi Ibu yang baru sampaikan ya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak. Saya merasakan itu, Ibu. Yang penting jangan kita lakukan di luar yang Tuhan mau. Contoh, kita mencuri, melakukan lain. Itu bukan Tuhan mau. Tapi kalau umpamanya kita lakukan dengan hati, orang fitnah apa bicara, biarin saja, Ibu. Jadi kita berpegang sama teguh. Ada masalah di rumah. Masalah, Bu, masalah di luar tidak kalah lebih daripada masalah dalam rumah. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Masalah dalam rumah lebih berat, iya kan? Jadi Iya, Pak. yang kita harus yang kita selesaikan harus dalam rumah dulu, Bu. Karena orang luar tidak kasih kita makan. Benar nggak, Bu? Benar sekali, Pak. Bu Sari? Jadi gini loh, Bu. Orang mau bicara apa nggak usah. Saya punya saudara saja, Bu, ya, saudara saya. Kalau kami lagi susah, saudara pasti melihat istrinya dulu atau suaminya dulu. Baik, oke ya, Pak ada Bom. sedikit. Iya, Ya, bentar Pak, kita saya mau kasih sampaikan kesempatan. ini dulu. Ya, Ya, sebentar aja Pak Yusuf ya. ya silakan. Jadi
Jadi gini Pak, saya mau sampaikan sama Ibu Sari, yang saya hadapi harus istilahnya benahi dulu rumah tangga. Kalau ada orang yang mengatakan, Ibu harus begini, kenapa begini, dijauhin. Gak usah Bu, karena yang menyelamatkan kita itu adalah kita punya diri sendiri. Kemudian kita punya kehidupan, itu rumah tangga, kita pikirkan rumah tangga dulu sendiri. Ibu benar tadi punya kesaksian, jadi biarin aja. Pesan saya, Ibu nanti baca Filipi 3 ayat 8. Itu khusus untuk Ibu. Jadi apa yang Ibu pernah itu, saya nggak usah bicara, nanti sebentar-sebentar nanti ada teman-teman yang masuk, baru kita bicara. Tapi titip pesan saya, Ibu baca Filipi 3 ayat 8. Nah, demikian Pak Yusuf, nanti sebentar ada baru nanti. Baik. Ya, Filipi 3 Bu, Baik, ayat Pak 8. Bambang. Iya, ya. Oke, Untuk Ibu ya. kita sapa dulu Pak Kasih. Selamat malam Pak Kasih Karunia. Selamat malam Pak Yusuf. Oke, selamat malam Pak Kasih Karunia. Selamat Oke, malam kita Pak Sari. Ya, silakan Malam, Pak Yusuf. Pak. Ya, ya, silakan Pak. oke, kita ke akidah Islam lagi. Silakan akidah Islam dilanjutkan, silakan. Oke, baik. Biasanya kalau di perkampungan itu pasti ada masjidnya. Berarti Ibu bilang setiap laki-laki sholat Jumat itu satu saf ya Bu? Berarti ada masjidnya dong Bu? Betul Bu? Ada masjidnya, tapi orang yang sholat tuh sedikit, Pak. Oh, berarti di situ nggak ada pengajian ibu-ibu atau gimana Bu? Nggak ada, Pak. Nggak mungkin nggak ada Bu. Beneran, Pak. Bahkan saya waktu itu dulu belajar ngaji tuh bukan dari ustadz. Dari siapa, guru Bu? saya sendiri. Guru. Guru sekolah? Yang bukan iya guru sekolah, tapi dia bukan guru agama, Pak. Tapi dia ngebelajarin kita buat ngaji gitu. Oh, berarti masih bisa ngaji lah Ibu ya? Iya, bisa. Oh, Ibu bisa nggak baca surah Al-Kautsar Bu? Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa ya, udah Saya nggak apa-apa. tuh memang cuman 3 surat doang yang bisa saya hafal. Yaitu Al-Fatihah, Apa-apa aja, Bu. Anas sama itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta Suaranya alaihim. kecil, Mbak Sari. Suaranya kecil, Mbak Sari. Ya. Saya ulang ya, Pak. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke. Memang sih kalau Al-Fatihah walaupun agak kesalahan, tapi saya nggak mau permalukan Ibu ya. Mungkin karena di tempatku kurang Kesempatan mengaji. saya berikan kepada Ibu Aubrey. Silakan Ibu Aubrey.